Bab 749. Apakah kamu akan memberontak? Wanita di depan tidak lain adalah sekte masa lalu Jennifer C. Sander Ye sedikit bingung, kenapa wanita ini datang menemuinya lagi. Apakah ingin menghajarnya lagi? Pihak lain seharusnya tidak begitu kurang kerjaan, bukan? Jennifer C menatap Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye sedikit bergidik saat dia menatapnya. Jennifer C tiba-tiba berkata, "Ibumu sedang membangun stasiun luar angkasa, tahukah kamu?" Kamu melirik Jennifer C, lalu berkata, "Aku baru tahu." Jennifer C menatap Sander Ye, "Apakah kamu tahu apa artinya ini?" Sander Ye mengangguk, membawa berbagai peradaban kosmik lebih dekat. Jennifer C berkata, "Pada saat peradaban alam semesta semakin dekat, bencana alam semesta juga akan semakin dekat." Sander Ye tercengang. Jennifer C berkata pelan, "Bencana kosmik juga bisa ditransmisikan ke wilayah bintang kosmik lainnya melalui stasiun luar angkasa." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Bukankah ini yang ingin dilihat oleh ketua Jennifer?" Jennifer C menatap Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku baru mengetahui tentang stasiun luar angkasa. Mengenai apa yang akan dilakukan ibu aku belum terlalu yakin, tapi menurut aku dia tidak ingin menghancurkan alam semesta. Kita bisa memikirkan itu, dia pasti bisa memikirkannya. Bagaimanapun, dia tanpa syarat mendukung dan mempercayai Stella Kim. Ini ibunya." Jennifer C menatap Sander Ye dengan ringan, tidak berkata apa-apa, berbalik dan menghilang. Sander Ye mengerutkan kening. Apakah ini sebabnya wanita ini mendatanginya? Stasiun luar angkasa. Sander Ye terdiam. Dia menemukan bahwa semua orang besar tampaknya sedikit takut dengan stasiun luar angkasa ini. Setelah Sander Ye berpikir sejenak, dia langsung menghilang. Setelah beberapa saat, Sander Ye datang ke kota Guansuan di era Larna, dan dia menemui Ciara. Dia ingin tahu lebih banyak tentang stasiun luar angkasa ini. Ciara membawa Sander Ye ke langit berbintang yang sunyi. Tidak jauh di depan mereka berdua, ada sebuah piringan besar, yang terlihat seperti dasar panci dan berputar perlahan. "Sander Ye, ini stasiun luar angkasa." Ciara menggelengkan kepalanya, "Ini bukan stasiun luar angkasa, ini penerima kosmik." Sander Ye sedikit terkejut, "Penerima kosmik?" Ciara mengangguk, dia bisa mendeteksi peradaban kosmik lainnya. "Kami sudah menggunakannya untuk mendeteksi banyak peradaban yang tidak diketahui. Beberapa peradaban sudah hancur, sementara yang lain masih ada. Justru karena itulah ketua pavilion mendirikan stasiun luar angkasa." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke kedalaman langit berbintang di kejauhan. Sander Ye melihat ke sepanjang jari Ciara. Jauh di dalam langit berbintang, dia melihat lingkaran sihir besar. Ada platform bundar besar di atas lingkaran sihir. Dan di sekitar lingkaran sihir, ada berbagai macam rune aneh yang melayang-layang. Sander Ye melihat ke platform bundar lingkaran sihir, sedikit bingung, kenapa waktu dan ruang di dalamnya terasa familiar bagiku. Ciara mengangguk, karena ini adalah ruang dan waktu khusus yang diciptakan oleh ketua pavilion dengan meniru ruang dan waktu di menara kecil. Sander Ye mengangguk. Dia tahu hal ini. Ibunya sudah lama meniru ruang dan waktu istimewanya. Dia hanya tidak menyangka ibunya akan menggunakan waktu dan ruang khusus ini untuk tujuan ini. Ciara melanjutkan, "Stasiun luar angkasa khusus ini hampir selesai. Setelah pembangunannya selesai, kita bisa menggunakannya untuk melintasi galaksi secara paksa dan memasuki peradaban kosmik lainnya." Sander Ye, "Berapa lama untuk menyelesaikannya?" Ciara berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku tidak bisa menentukan waktu spesifiknya, karena kita masih perlu melakukan eksperimen." Sander Ye tiba-tiba berkata, "Hanya kita yang berhak menggunakan stasiun luar angkasa ini, kan?" Ciara mengangguk, "Ya, kecuali kita, tidak ada orang lain yang berhak menggunakannya. Dengan kata lain, tanpa izin kita, peradaban di alam semesta luar tidak bisa mendatangi kita." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Oke." Ciara Sander Ye, "Tuan, orang-orang pavilion Budo menyarankan agar Tuan bisa mulai berlatih waktu di masa depan."
Sander Ye memandang Ciara dari segi waktu. Ciara mengangguk, ya. Sander Ye tiba-tiba penasaran, apakah orang-orang di pavilion Budo belajar seni bela diri setiap hari? Ciara Aidao, mereka tidak hanya mempelajari seni bela diri, mereka juga menyusun berbagai seni bela diri, dan kemudian membangun sistem seni bela diri yang sederhana dan mudah dipelajari oleh orang dari alam semesta Guanxuan, termasuk ranah dan berbagai metode. Kami merumuskan ulang sistem seni bela diri. Sander Ye tersenyum tipis, ibu sangat bijaksana. Ciara mengangguk, ketua pavilion berkata bahwa untuk membangun tatanan baru, pertama-tama kita harus mengubah seluruh alam semesta, dan kita mengubah alam semesta dari semua aspek. Sander Ye tiba-tiba berkata, Ciara, aku ingat kamu sepertinya bukan manusia. Ciara mengangguk, tidak, aku diciptakan oleh ketua pavilion. Sander Ye memandang Ciara dan bertanya, apakah ibu menciptakan yang lain? Ciara mengangguk, ya, tapi aku yang paling maju, dan aku juga berlatih dengan manusia. Sederhananya, aku adalah robot paling canggih yang dikenal di alam semesta, dan juga yang paling kuat. Sander Ye. Ciara berkata dengan serius, aku tidak bercanda, kalau kamu tidak memanggil orang, Tuan Muda, kamu mungkin tidak bisa mengalahkan aku. Sander Ye tertegun, lalu berkata, aku tidak percaya, bagaimana kalau kita saling menantang? Ciara menggelengkan kepalanya, tidak, karena kamu adalah tuanku dan aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Sander Ye, bagaimana kalau aku mengizinkannya? Ciara masih menggelengkan kepalanya, tetap tidak bisa. Lagi pula, kemampuanku bukan untuk bertarung satu lawan satu. Kemampuanku adalah mengendalikan banyak sekali senjata canggih, seperti bom bintang yang kuat itu. Aku bisa meledakkan puluhan ribu senjata sekaligus. Sander Ye terdiam. Kalau orang ini benar-benar bisa meledakkan puluhan ribu bom tersebut, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Apalagi ibunya pasti punya banyak senjata misterius lainnya. Jelas sekali, Ciara pun bisa menggunakannya. Saat ini, Ciara tiba-tiba mengeluarkan pedang. Pedang itu bersinar sangat terang. Sander Ye sedikit penasaran, apa ini? Ciara tersenyum dan berkata, pedang yang kubuat di waktu senggang yang disebut pedang cahaya tak terkalahkan di alam semesta. Sander Ye. Ciara berkata, ada banyak sekali bintang bercahaya di alam semesta kita, dan pedang ini memiliki kemampuan khusus, yaitu bisa menyerap sumber cahaya. Biarkan aku menunjukkannya kepada kamu. Saat dia berbicara, dia mengangkat pedang cahaya, dan dalam sekejap, sumber cahaya yang tak terhitung jumlahnya di seluruh galaksi berkumpul menuju pedang seperti air pasang. Melihat adegan ini, Sander Ye tercengang. Dan Ciara sangat bersemangat. Tak lama kemudian, area di mana keduanya berada berubah menjadi lautan cahaya. Pada saat ini, Ciara mengayunkan pedangnya dengan lembut, dan dalam sekejap, sumber cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memasuki pedang cahaya, dan kemudian aura menakutkan menyebar dari pedang cahaya. Sander Ye sedikit serius, karena dia menemukan bahwa kekuatan pedang cahaya ini menjadi sedikit menakutkan setelah menyerap sumber cahaya tersebut. Sander Ye memandang Ciara yang tersenyum dan berkata, kalau aku mengayunkan pedang ini, galaksi ini akan hilang. Dengan mengatakan itu, dia menyerahkan pedang itu kepada Sander Ye, tuanku, pedang ini untukmu. Sander Ye tersenyum dan berkata, kenapa kamu memberikannya kepadaku? Ciara berkata, bukankah kamu kultivator pedang? Jadi aku memberimu pedang. Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, terima kasih. Setelah itu, dia mengambil pedang cahaya. Ciara berkata, kalau eksperimen stasiun luar angkasa ini berhasil, aku akan memberitahu tuan kecil untuk datang. Sander Ye mengangguk, oke. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke langit berbintang di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, Ciara, apakah kamu akan memberontak? Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, apakah buruk kalau Ciara memberontak? Yang jelas, itu akan sangat menakutkan. Ciara berkata dengan tenang, secara teori, hal itu tidak akan terjadi. Ekspresi Sander Ye membeku, dengan kata lain, kalau ada kecelakaan. Ciara berkedip dan tidak berkata apa-apa.
Sander Ye tersenyum pahit, kamu tidak boleh main-main, kan? Hal-hal yang dikuasai gadis ini terlalu menakutkan. Kalau dia memberontak, dia mungkin bisa menghancurkan seluruh alam semesta. Ciara berkata, pengaturan aku adalah setia kepada ketua paviliun dan tuan muda. Akademi dan paviliun Xianbao adalah milik ketua paviliun dan tuan muda. Aku tidak akan memberontak. Kalau itu menjadi milik orang lain atau dengan kata lain, di masa depan, kalau tuan muda dan ketua paviliun tidak ada lagi di alam semesta ini, seiring berjalannya waktu, yaitu setelah aku mengembangkan diri, kemungkinan besar aku akan memiliki ide sendiri. Sander Ye terdiam. Ciara berkata lagi, apakah tuan muda khawatir? Sander Ye menggelengkan kepalanya, tidak, kalau hari itu tiba, aku akan mengucapkan selamat padamu karena memiliki ide sendiri. Aku juga percaya bahwa ibuku juga akan memberi selamat padamu daripada membatasimu. Ciara menundukkan kepalanya sedikit, ketua paviliun juga berkata begitu. Sander Ye tersenyum dan berkata, aku yakin ibu tidak pernah menganggap kamu sebagai bawahan, dan aku tidak pernah menganggap kamu sebagai bawahan. Bagi aku, kamu sama seperti saudara perempuan aku. Sama seperti saudara perempuanku. Ciara berkedip dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye tersenyum dan berkata, tidak peduli apa, ibuku dan aku berharap kamu baik-baik saja. Ketika tiba saatnya kamu akan memberontak, itu pasti karena kami bersalah padamu, jadi kamu memberontak. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh dan melihat ke kedalaman langit berbintang di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, aku pergi. Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Di tempat itu, Ciara tersenyum tipis, dengan sedikit bahagia. Dia diciptakan oleh Stella-Kin. Dalam hatinya, Stella-Kin adalah ibunya, dan bagi Sander Ye, dia secara alami memperlakukannya sebagai adik laki-lakinya. Alasan kenapa dia memberinya pedang cahaya juga karena alasan ini. Tapi dia tidak menyangka Sander Ye juga akan menganggapnya sebagai kerabat. Memberontak. Dia tidak perlu melakukannya sama sekali. Karena di paviliun Xianbao, kekuatannya hampir berada di urutan kedua setelah Stella-Kin, dan dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dan dia bahkan tidak menyadari bahwa dia secara bertahap memiliki kesadaran sendiri. Sander Ye terbang dengan pedang datang ke klan roh kuno. Saat melihat Sander Ye, Ayana sedikit senang. Sander Ye tersenyum dan berkata, ya, kita sepakat untuk menjelajahi hutan Sansu. Ayana mengangguk, ya. Pergi sekarang. Sander Ye tersenyum dan berkata, aku bisa, apakah sekarang nyaman bagi kamu? Ayana tersenyum dan berkata, nyaman. Sander Ye tersenyum, dan keduanya langsung menghilang, menuju ke hutan Sansu. Bersambung. Bab 750 Gulungan Pedang Galaksi. Tidak lama kemudian, Sander Ye dan Ayana tiba di pegunungan. Sander Ye mendongak dan melihat bahwa gunung-gunung itu terhubung satu demi satu tanpa ujung yang terlihat. Di ujung pandangan, ada beberapa pohon kuno yang menjulang tinggi ke awan, menghalangi langit dan matahari. Ayana terlihat serius, ini adalah hutan Sansu. Sander Ye tiba-tiba berkata, Ayana, di mana Kuila dan Kina sekarang? Kedua orang ini tidak muncul saat bertarung melawan klan roh kuno. Ayana berkata dengan suara yang dalam, mereka semua ada di hutan Sansu. Sander Ye sedikit bingung, klan roh kuno dalam bahaya, dan mereka tidak mau kembali. Ayana menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia berkata, ayo masuk lihat. Ayana mengangguk. Sander Ye hendak menggunakan pedang, tapi dihentikan oleh Ayana. Dia menggelengkan kepalanya, ada batasan yang sangat kuat di sini. Kalau pedang digunakan untuk terbang, itu akan menarik kekuatan yang menakutkan. Sander Ye mengangkat kepalanya dan melirik, kesadarannya dilepaskan, dan benar saja, begitu kesadarannya naik ke udara, kesadarannya dihancurkan secara paksa oleh kekuatan yang menakutkan. Melihat adegan ini, Sander Ye sedikit terkejut, kekuatan yang sangat kuat. Ayana mengangguk, peradaban hutan ini sangat kuat. Selama bertahun-tahun, klan roh kuno sudah datang ke sini untuk menjelajah. Beberapa dari mereka beruntung, dan kekuatan mereka sudah meningkat pesat setelah kembali.
Sander Ye tersenyum dan berkata, aku harap kita juga bisa mendapatkan sesuatu. Sambil berkata begitu, keduanya berjalan menuju kedalaman hutan. Begitu dia memasuki kedalaman pegunungan, Sander Ye merasakan banyak segel terlarang yang misterius. Ayana jelas akrab dengan tempat ini, dan dia sudah menghindari banyak batasan dan segel dengan Sander Ye. Tak lama kemudian, keduanya sampai di sebuah kolam air. Di atas kolam air itu terdapat tebing gunung setinggi 1000 kaki, dengan air terus mengalir darinya, dan akhirnya jatuh ke dalam kolam air tersebut. Ayana, ini adalah istana air Dewa Bumi yang dicatat oleh klan roh kuno. Sander Ye memandang Ayana dan berkata, istana air Dewa Burni. Ayana mengangguk, di kedalaman kolam ini, ada sebuah istana bawah tanah, yang dikenal sebagai istana air Dewa Bumi. Klan roh kuno pernah memperoleh manfaat besar darinya. Berbicara tentang ini, dia menoleh untuk melihat Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, pergi lihat. Sander Ye mengangguk, oke. Keduanya langsung jatuh ke dalam kolam. Sekitar setengah jam kemudian, keduanya jatuh ke kedalaman air. Ratusan kaki jauhnya di depan keduanya, berdiri sebuah istana dengan cahaya yang redup. Seluruh istana sangat menakutkan. Ayana berkata dengan lembut, menurut klan roh kuno saat itu, tempat ini pernah menjadi benteng peradaban hutan. Masih banyak benda ilahi dan metode kultivasi dari era peradaban hutan yang tersisa di dalamnya, tetapi sekarang sudah menghilang. Sander Ye tiba-tiba berkata, ada master peradaban hutan yang bersama ketua klan sebelumnya. Tahukah kamu apa yang terjadi? Ayana berkata dengan suara yang dalam, aku bertanya kepada tetua klan, tetapi mereka tidak tahu. Sander Ye berkata dengan lembut, mungkinkah peradaban hutan kembali lagi? Ayana menggelengkan kepalanya, secara logika, mereka seharusnya tidak akan melakukannya. Mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk pergi ke wilayah bintang kosmik lain, jadi kecil kemungkinannya mereka akan kembali. Sander Ye tersenyum lalu berkata, ayo masuk lihat. Ayana mengangguk. Keduanya berjalan menuju istana. Ada beberapa patung aneh yang ditempatkan di aula utama. Beberapa dari patung tersebut terlihat seperti manusia, dan beberapa terlihat seperti monster. Sander Ye memandangi tembok itu dan bertanya, apa ini? King tahu, menurut klan roh kuno, ini adalah peta. Sander Ye tiba-tiba terkejut, peta. Ayana mengangguk, ya. Saat dia berbicara, dia melirik ke dinding, dan kemudian berkata, di dinding ini ada peta yang ditinggalkan oleh peradaban hutan. Dikatakan bahwa menurut peta ini, kamu bisa mencapai wilayah bintang kosmik tempat mereka berada. Tentu saja, aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Sander Ye, apakah klan roh kuno nggak mencoba ini? King tahu, sudah coba, tetapi gagal. Saat dia berbicara, dia berkata dengan suara yang dalam, klan roh kuno pada saat itu berkata tempat itu terlalu jauh. Bahkan kalau sudah mencapai 90% keilahian, masih tidak bisa mencapai tempat itu. Sander Ye melirik peta di sekitarnya, lalu membuka telapak tangannya dan menggambar semua peta dengan kekuatan magis tertingginya. Sander Ye akan mengambil ini untuk dipelajari Siara. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu, Sander Ye tiba-tiba berkata, katakan padaku, kenapa mereka meninggalkan peta ini? Apakah mereka ingin orang lain menemukannya nanti? Ayana menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Sander Ye tersenyum lalu berkata, ayo pergi. Dia sudah melihat sekeliling dengan kesadaran spiritualnya, dan memang tidak ada apapun di sini. Ayana mengangguk dan hendak pergi bersama Sander Ye, tetapi pada saat ini, Putih dan Arya tiba-tiba muncul di lapangan. Melihat Arya dan Putih, Sander Ye buru-buru bertanya, apakah ada harta karun? Putih mengangguk. Sander Ye menyeringai, di mana? Putih melihat sekeliling, dan akhirnya, matanya tertuju pada dinding tepat di depan mereka. Ada peta alam semesta di dinding, tapi tidak ada yang lain. Tepat ketika Sander Ye dan Ayana bingung, Putih tiba-tiba merentangkan cakarnya, dan energi misterius melonjak ke arah dinding. Segera, peta itu tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian, di mata Sander Ye dan Ayana yang tercengang, sebuah buku misterius perlahan melayang keluar.
Sander Ye dan Ayana tiba-tiba penasaran. Putih melihat sekilas buku itu, lalu dia hendak menyimpannya. Sander Ye buru-buru berkata, "Putih, apa ini?" Putih berkedip, lalu melambaikan kaki kecilnya dengan cepat. Sander Ye hanya bisa melihat ke arah Arya, yang berkata dengan tenang, dia bilang dia juga tidak tahu. Pokoknya itu barang yang cukup bagus. Kita simpan dulu. Ekspresi Sander Ye membeku. Ayana menatap Putih dengan senyuman di wajahnya. Dia jatuh cinta pada makhluk kecil ini pada pandangan pertama. Ini sangat lucu. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bolehkah aku melihatnya?" Putih tidak banyak berpikir dan segera menyerahkan gulungan itu kepada Sander Ye. Melihat Putih sangat mempercayainya, Sander Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Dia mengambil gulungan itu dan membukanya. Di dalam gulungan itu ada alam semesta galaksi, dan di alam semesta galaksi ini, ada pedang mengambang yang tak terhitung jumlahnya. Melihat adegan ini, Sander Ye tercengang, "Apa ini?" Putih mendekat dan melihat, lalu berkedip dengan sedikit bingung. Arya meliriknya, lalu berkata, "Itu pasti formasi pedang." Sander Ye memandang Arya, dan Arya berkata, "Biarkan dia tunduk padamu." Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke arah Putih lagi, "Benda ini cocok untuk cucumu, biarkan dia memainkannya." Putih berkedip, lalu menatap Sander Ye dan mengulurkan kaki kecilnya. Ayana tampak sedikit bingung, "Apa ini?" Sander Ye buru-buru mengeluarkan manisan hao dan menyerahkannya kepada Putih. Putih menyeringai dan mengambil manisan hao. Ekspresi Ayana membeku. "Kamu jual dengan satu manisan hao. Konyol." Sander Ye melihat gulungan di tangannya, lalu menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke dalamnya. Sander Ye tiba-tiba bingung. Saat ini, Arya tiba-tiba berkata, "Putih, bantu dia." Putih mengangguk, lalu menepuk gulungan itu dengan kaki kecilnya. Gulungan itu bergetar. Setelah beberapa saat, tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang ke alis Sander Ye. Bang! Dalam sekejap, Sander Ye merasakan ada gulungan tambahan di lautan kesadaran. Sudah mengakui majikannya. Pikiran Sander Ye bergerak, dan dalam sekejap, dia merasakan pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya. Pedang kuno ini ada di galaksi alam semesta yang misterius, dan hanya dengan berpikir, dia bisa membuat pedang kuno ini melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu ke sana. Merasakan adegan ini, Sander Ye kaget. Gulungan pedang galaksi. Ini adalah nama gulungan ini, yang berisi jutaan pedang kuno misterius. Jutaan pedang kuno ini terus-menerus dipertahankan di galaksi dan alam semesta. Saat diaktifkan, jutaan pedang keluar dan bisa dengan mudah menghancurkan alam semesta galaksi. Sander Ye mencoba menggerakkan jutaan pedang, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa itu sangat sulit. Karena ini menghabiskan banyak jiwa dan energi Suan. Kalau ingin menggunakan jutaan pedang kuno ini sepenuhnya, dia hanya bisa bergabung dengan Maya Ao. Harus dikatakan bahwa Sander Ye agak menantikan kekuatan gulangan tersebut, tetapi dia tidak bisa mencobanya dengan santai karena kekuatannya terlalu besar. Pada saat ini, Arya tiba-tiba berkata, "Kamu bisa memberi jiwa pedang pada pedang kuno itu." "Ya." Kata-kata Arya segera mengingatkan Sander Ye, dan dia buru-buru mencobanya. Dalam sekejap, kekuatan pedang tak tertandingi mengalir langsung ke jutaan pedang kuno. Ketika kekuatan pedang tak tertandingi muncul, pedang kuno itu tiba-tiba bergetar dan meletus dengan kekuatan dahsyat. Sander Ye berhenti dengan tergesa-gesa. Karena dia belum bergabung dengan Maya Ao, jiwanya saat ini sama sekali tidak cukup untuk mendukungnya dalam mengendalikan begitu banyak pedang kuno yang mengandung jiwa pedang. Melihat Sander Ye yang terlihat sedikit pucat, Arya berkata, "Levelmu perlu ditingkatkan." Sander Ye mengangguk, "Memang." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan gulungan pedang galaksi muncul di tangannya. Kekuatan gulungan pedang ini sangat kuat. Bisa dikatakan bahwa itu lebih kuat daripada pedang tunda saat ini, dan kedua setelah pedang King Xuan. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu, Sander Ye tiba-tiba menatap Putih dan berkata sambil tersenyum, "Putih, apakah kamu punya banyak harta?"
Putih berkedip dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye sedikit penasaran, di antara semua harta karunmu, manakah yang terbaik? Bolehkah aku melihatnya? Putih tiba-tiba mengeluarkan sebuah buku kuno, tetapi dengan cepat dihentikan oleh Arya. Arya berkata dengan serius, kamu harus bermain aman sekarang. Kamu harus mengurangi penggunaan benda asing, tahu? Sander Ye tersenyum dan berkata, aku hanya penasaran, aku tidak punya ide lain, sungguh. Arya mengangguk, aku percaya padamu. Setelah itu, dia segera menyimpan buku kuno itu. Ekspresi Sander Ye membeku. Ayana sedikit penasaran, apa itu? Sander Ye juga sedikit penasaran. Apa yang menurut Putih sebagai harta karun terbaik jelas bukan harta karun biasa. Cakar kecil Putih melambai dengan cepat. Sander Ye sedikit bingung, lalu menatap Arya, yang berkata dengan tenang, dia berkata bahwa gadis ini cantik dan dia cocok untuk kamu nikahi sebagai istrimu. Putih terdiam. Sander Ye terpana. Ayana tercengang. Bersambung.